Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Kiki. Nah, kali ini teman-teman, saya mau share nih tentang Ismail dan Ishak. Saya memakai dua versi ya teman-teman. Dan di sini pun saya akan mengutip beberapa ayat dari Al-Quran. Di sini saya hanya mau mengkomparasi. Pertanyaannya adalah apakah Abraham menawarkan Ismail atau Ishak? Tentu Alkitab dan Al-Quran berbeda pendapat ya teman-teman tentang masalah ini. Nah, kita manakah yang benar-benar merupakan wahyu ilahi? Apakah ini penting? Ya, tentu ini sangat penting teman-teman. Tentu kita sudah tahu ya teman-teman. Di dalam agama Islam itu ada hari raya Islam, Idul Adha atau Idul Al-Adha. Itu dikenal sebagai apa? Istilah festival pengorbanan. Orang Islam itu biasa merayakan hari raya pengorbanan besar ini. Dan menurut skema doktrinal mereka ya, hari ini merayakan kesediaan Abraham untuk mengorbankan putranya dari Hagar, yaitu Ismail. Maksudnya ketika hari raya Islam itu sudah tiba, dalam pengertian mereka, dalam ajaran mereka, hari raya itu menandakan kesediaan Abraham untuk mengorbankan putranya dari Hagar, Ismail. Nah, jika saudara-saudara mengingat kisah dalam perjanjian lama, saya rasa tentu saudara semua agak bingung. Bukankah Ishak yang diperintahkan Allah untuk dipersembahkan oleh Abraham? Ya kan? Perbedaannya adalah orang Kristen menerima kesaksian Alkitab, orang Muslim menolak Alkitab dan percaya bahwa Al-Quran berisi catatan yang diilhami dan tidak dipalsukan. Dan pertanyaannya, siapa yang benar? Yang mana yang benar? Ya kan? Di dalam Al-Quran ya teman-teman, itu tidak disebutkan siapa nama anak yang akan dikorbankan oleh Abraham atau Ibrahim pada saat itu. Tetapi anehnya, di dalam Al-Quran, walaupun tidak menyebutkan nama anak tersebut ya, nama anak yang akan dikorbankan oleh Abraham atau Ibrahim, tetapi umat Islam percaya bahwa anak tersebut adalah Ismail. Dan mereka percaya bahwa gagasan tersebut didukung oleh Al-Quran. Ada seorang cendekiawan Muslim ya teman-teman. Dia setelah mengutip sejumlah ayat-ayat Al-Quran, terkhususnya yang pembahasan tentang anak yang dikorbankan ya, cendekiawan tersebut, dia menyimpulkan bahwa jelas sekali anak yang dikorbankan itu adalah Ismail, bukan Ishak alaihissalam. Terus dia juga menyimpulkan bahwa Alkitab itu rusak. Alkitab itu tidak dapat diandalkan. Dia menyimpulkan juga bahwa Alkitab itu telah banyak dirusak oleh perubahan dan narasi manusia, sehingga kita tidak dapat lagi membedakan mana bagian darinya yang merupakan firman hidup sejati dari Tuhan dan mana yang bukan. Nah, perlu digarisbawahi ya teman-teman, di dalam Alkitab itu tidak ada istilah mana yang firman Tuhan sejati dan mana yang bukan firman Tuhan. Tidak ada istilah itu ya teman-teman, karena Alkitab adalah firman Allah. Semua yang ada di dalam Alkitab itu adalah firman Allah. Semua ya, tidak ada yang tidak, semua isi yang ada di dalam Alkitab itu adalah firman Allah. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan diilhamkan. Perlu digarisbawahi juga ya teman-teman. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 di situ tidak ada kata yang. Saya tidak tahu kenapa LAI menerjemahkan memakai kata yang. Kalau ada kata yang, seolah-olah ada sebagian yang bukan firman Tuhan. Maksudnya ada sebagian yang firman Tuhan sejati, ada yang sebagian yang bukan. Padahal aslinya itu tidak ada kata yang. Jadi dia pun menyimpulkan ya teman-teman, cendekiawan Muslim ini, Ismail berusia 13 tahun dan lebih tua dari Ishak. Abraham sangat mencintai Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga dia ingin mengorbankan putranya sendiri demi dia. Jika nama Ismail mewakili rasa syukur Abraham kepada Tuhan yang Maha Esa, segala putus asa mengulang untuk memiliki anak laki-laki ya, maka sangat masuk akal jika Abraham ingin mengorbankan Ismail kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan memberikan kepadanya hal paling berharga yang pernah ia miliki. Ini menurut cendekiawan tersebut ya teman-teman, dia menyimpulkan seperti ini. Setidaknya seperti itulah. Nah, dalam dua narasi yang berbeda ini, masalahnya bukan pada kepribadian, budaya, atau ras. Persoalannya adalah catatan manakah yang memuat catatan sejarah yang benar. Akan kita percaya pada Alkitab yang menyebutkan nama Ishak atau klaim dari para cendekiawan Muslim yang kesimpulannya yang sudah saya jelaskan tadi itu. Pertanyaannya sebenarnya begini ya teman-teman, kitab manakah yang merupakan wahyu Tuhan? Kedua jilidnya sama-sama mengklaim sebagai inspirasi, tetapi jelas keduanya tidak bisa diilhami ya teman-teman. Karena yang namanya wahyu itu hanya satu ya teman-teman. Bagaimana bisa wahyu ada dua? Tuhan berkata di sana Ismail, kemudian Tuhan berkata di sini Ishak. Kan tidak ya teman-teman. Iya kan, aneh kan? Jelas dari kedua kitab ini ya teman-teman, ada yang wahyu Tuhan, ada yang bukan wahyu Tuhan. Perbedaan Ishak versus Ismail hanyalah satu dari ratusan perbedaan antara Alkitab dan Al-Quran. Dan banyak dari perbedaan-perbedaan ini yang berkaitan dengan tema-tema penting, misalnya sifat Allah, identitas Kristus, rencana keselamatan Allah, atau contoh lain di dalam Al-Quran, misalnya seperti Firaun. Pesan saya adalah sebelum seseorang berkomitmen pada suatu sistem agama ya teman-teman, itu sangat penting sekali untuk menyelidiki sumber agama tersebut. Jika Alkitab diilhamkan Allah, maka agama Kristen adalah agama yang benar. Jika Al-Quran berasal dari surga atau SWT, maka Islam adalah sistem yang asli. Nah, kalau tentang Alkitab ya teman-teman, ada banyak ciri-ciri pengenal yang menyingkapkan asal muasal keilahian Alkitab ya teman-teman. Kita tahu kitab suci itu walaupun ditulis oleh kurang lebih 40 orang penulis dalam kurun waktu sekitar 1500 tahun, itu semua mengandung kesatuan tujuan dan doktrin yang sangat menakjubkan. Ini mencakup banyak nubuatan yang kemudian digenapi dengan sempurna teman-teman. Nah, kalau kita lihat Al-Quran ya teman-teman, banyak kitab ini mengandung banyak ketidakakuratan.
dan anakronisme sejarah. Contoh misalnya kesalahan penempatan kronologis orang, peristiwa, dan masih banyak hal lainnya. Contoh misalnya dalam menghubungkan peristiwa Exodus dan pengembaraan ya teman-teman, pengembaraan di padang gurun. Al-Quran mengatakan mereka mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah dan membunuh para nabi dengan tidak adil. Siapakah para nabi di padang gurun? Ungkapan para nabi tersebut biasanya menunjuk pada suatu pelayanan khusus dari para hamba yang hidup di kemudian hari dalam sejarah Israel. Dia mengatakan bahwa dalam surah 25 ayat 59 adalah salah satu dari banyak anakronisme yang banyak terdapat dalam Al-Quran dan membuktikan ketidaktahuan yang besar dari Nabi Arab. Nah sekarang di depan kita ada dua buku. Yang satu mendorong kita untuk mengasihi musuh kita, ajaran Yesus ya teman-teman. Yang satu mendorong kita untuk jihad. Yesus menyuruh kita untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. lalu yang satu menyuruh manusia untuk arah kiblatnya ke Mekah. Nah sekarang kira-kira menurut teman-teman yang manakah yang teman-teman semua mau percayai? Secara logika ya teman-teman. Ini kita pakai logika dulu ya teman-teman. Allah itu kan tidak dibatasi dengan apapun ya teman-teman. Tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Allah itu kan maha hadir. Artinya Allah ada di mana-mana, ya kan? Ini kita coba pakai logika dulu ya. Artinya Kita mau berdoa dalam posisi arah ke selatan ke, utara ke, barat ke, timur ke, itu tidak dibatasi dengan apapun ya teman-teman. Allah kan tidak terbatas ya teman-teman. Kenapa kita harus beribadah, berdoa, arahnya itu harus ke timur misalnya? apakah tidak bisa bebas? Iya kan? Nah kita kembali lagi teman-teman ke Alkitab. Alkitab mencatat Abraham yang bersedia mempersembahkan Ishak. Al-Quran klaim dari para cendekiawan muslim menyeratkan bahwa Abraham bersedia mempersembahkan Ismail. Persoalannya adalah jilid manakah milik Tuhan, ya kan? Hanya ada satu ya teman-teman. Contoh lainnya teman-teman di dalam Al-Quran, misalnya Firaun. Ketika Firaun sudah mendekati masa ajalnya, itu katanya Firaun bertobat. Dan ini berbeda dengan Alkitab ya teman-teman. Saudara bisa membaca dalam Keluaran pasal 14. Kita baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, TUHAN besarnya. Lalu mereka bernubuat demikian, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkata mereka, apakah yang telah kami perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Ayatnya yang ke-6. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun. Perhatikan ini, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, TUHAN besar, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Ayatnya yang ke-27. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Perhatikan kata, Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Ayat 28. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Perhatikan kata, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Di pantai laut. Jadi, apakah Anda mau mengatakan bahwa Firaun bertobat? Atau Firaun sempat meminta ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Firaun mau bertobat ke, sempat mau bertobat ke, itu tidak ada ceritanya di dalam Alkitab. Itu tidak ada ceritanya di dalam Alkitab, oke? Kenapa narasi yang ada di dalam Al-Quran berbeda? Padahal sama-sama mengklaim agama Ibrahimik atau Abrahimik, tapi kenapa berbeda? Silakan berpikir logis. Dan Alkitab juga itu menunjukkan bahwa Firaun itu memang termasuk orang yang ditentukan untuk binasa. Ini kita bicara tentang predestinasi lagi teman-teman. Roma 9 ayat 10 sampai 18 kita baca ya. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati. Kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Perhatikan ayat ini, teman. Saya baca ulang lagi ya teman-teman. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku, Tuhan, membangkitkan engkau, Firaun, supaya aku, Tuhan, memperlihatkan kuasaku, kuasa Tuhan di dalam engkau, Firaun, dan supaya namaku, nama Tuhan dimasyhurkan di seluruh bumi.
Jadi jelas ya teman-teman, Islam dengan Kristen itu bertentangan sekali. Hanya ada satu yang asli ya teman-teman. Hanya ada satu yang benar-benar firman Tuhan, benar-benar diilhami Allah. Karena tidak mungkin Tuhan yang satu menceritakan seperti ini, Tuhan yang satu menceritakan seperti itu, kan aneh. Hanya ada satu Tuhan yang asli ya teman-teman. Tentu Alkitab yang saya pilih.